Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yohana Christine Nainggolan, Erlin Arda Savitri, Niwayan Devi Anggraini, Rianto Widodo, M. Yunus Ferdiansyah, Ajeng Lestari Wicaksono, Nopi Gosi Vinasari, dan Sarah Nirvani Mardianti. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami. The Real Life Imposter. Rabu, 13 Desember 2017. Sebuah kasus baru dilaporkan tentang pembunuhan wanita di dekat Sungai Cibongor, Serang, Banten. Tim forensik setempat membuat sebuah tim yang berisikan 2 orang. Yang pertama adalah Angga, orang yang sangat mahir dalam menyelesaikan kasus pembunuhan 2 minggu belakangan ini. Dan Abdi, orang yang sangat teliti dalam menangani setiap kasus yang ia kerjakan. Ini adalah kali pertamanya Angga dan Abdi disatukan dalam sebuah kasus yang sama. Cuaca hari itu cukup panas dan membuat keduanya semakin menggebu-gebu untuk berdebat agar dapat menyelesaikan tugas dengan segera. Payah. Umpat Abdi di tempat duduk. Siapa? Siapa yang kau sebut payah? Sungut Angga. Kau merasa dirimu payah? Balas Abdi dengan pertanyaan. Maksud kau apa? Kata Angga sambil menarik kerah baju Abdi dengan kasar. Perdebatan terus terjadi. Umpatan kasar dikeluarkan. Mereka saling mengancam satu sama lain. Dan hal ini disaksikan oleh rekan kerja mereka. Sampai pada akhirnya mereka setuju untuk menyelidiki kasus ini setelah kepala mereka dingin. Malam harinya, pada pukul 23.05 malam waktu Indonesia Barat, Angga berjalan santai menyusuri trotoar menuju kantornya. Ia baru saja menyelesaikan makan malamnya bersama rekan kerjanya yang lain. Hari ini sepertinya ia akan menghabiskan malamnya untuk lembur. Sesampainya di kantor, Angga menaiki lift. Ting, suara pintu lift terbuka. Ia terkejut menemukan Abdi tergeletak bersimbah darah. Pria itu telah ditikam dengan pisau yang tergeletak tidak jauh dari tubuhnya. Dengan hati-hati Angga membungkus pisau tersebut dengan sapu tangan miliknya sebagai barang bukti. Tiba-tiba Kinan muncul seperti menangkap basah dirinya. Suara Angga terbata. Iya, saya tahu bukan kamu pelakunya. Tutur Kinan. Angga terkejut. Kinan terlihat biasa saja. Dan justru menganggapnya tak bersalah. Anehnya lagi, Kinan menawarkan diri untuk membantunya mencari tahu siapa yang telah membunuh Abdi. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Kinan, yang merupakan rekan kerja mereka yang berprofesi sebagai dokter forensik itu. Angga memutuskan untuk tidak menghubungi polisi terlebih dahulu dan mengikuti perintah Kinan untuk memastikan firasatnya. Angga mengambil beberapa sampel darah yang tercecer di lantai sebagai sampel yang akan mereka analisa untuk mengetahui darah siapa saja yang ada di tempat kejadian selain darah Abdi. Dan untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun, tiba-tiba Kinan mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan kunci laboratorium miliknya. Sial. Umpat Angga menjambaki rambutnya. Sekarang gimana? Tanya Kinan. Angga mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi penjaga lab untuk meminta kunci serep dari lab tersebut.
Butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk penjaga itu tiba karena jaraknya yang terbilang jauh dari kantor. Saat Angga masuk lab, tiba-tiba listrik terputus dan semua ruangan berubah menjadi gelap. Angga segera menuju sumber listrik untuk mengetahui apa penyebabnya. Hampir 2 jam, Angga baru bisa membuat listrik kembali hidup. Ternyata beberapa kabel terputus, entah siapa yang sengaja melakukannya. Atau memang dirinya yang benar-benar sangat sial hari ini. Angga bergegas menuju lab dan menemukan Kinan sedang melakukan analisisnya terhadap sampel darah tersebut. Namun, Kinan mengatakan bahwa ia tidak menemukan bukti bahwa adanya DNA orang lain selain DNA Abdi. Saya yakin pelakunya pasti orang yang mengerti soal menyelidiki kasus pembunuhan. Tutur Kinan. Apakah Abdi memiliki musuh? Tapi siapa? Angga berpikir sejenak. Lalu ia mengingat tempo hari Abdi sempat berdebat hebat dengan seniornya, yaitu Pak Agus. Bisa jadi siapa saja. Kata Kinan. Mari kita periksa sidik jari di pisau tadi. Mereka menganalisa pisau tersebut untuk mendapatkan sidik jari dari si pelaku, dan pisau yang digunakan adalah pisau dapur yang memiliki gagang berwarna putih dengan permukaan tidak berpori dan licin. Maka akan sangat cocok jika analisis sidik jari ini menggunakan metode dusting. Serbuk yang dipilih adalah serbuk hitam besi 3 oksida. Karena warna gagang pisau dan warna serbuk yang memiliki warna berbeda, dengan harapan sidik jari dapat terlihat dengan jelas pada analisis ini. Langkah yang dilakukan adalah dengan menaburkan serbuk besi 3 oksida di seluruh permukaan pisau dengan menggunakan kuas yang sangat halus secara perlahan dan hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak merusak sidik jari yang ada pada gagang pisau tersebut. Dalam analisis ini diharapkan sidik jari laten dapat tampak. Hasil cetakan kemudian diangkat menggunakan selotip dan ditemukan 5 sidik jari yang berbeda. Akan tetapi, Kinan memberitahukan kepada Angga bahwa sidik jari yang ditemukan sudah rusak dan tidak dapat dilihat dengan jelas ataupun dikenali. Bahkan, yang anehnya lagi, sidik jari dari Angga pun tidak terlihat, padahal sangat jelas sekali bahwa Angga tadi sempat memegang pisau tersebut. Angga sangat kebingungan dan merasa ada yang aneh saat itu. Padahal hasil menunjukkan terdapat 5 sidik jari dari orang yang berbeda. Lalu mereka kembali ke tempat mayat Abdi ditemukan untuk mencari bukti lain. Angga yang sudah curiga hanya memperhatikan gerak-gerik Kinan. Dan dilihatnya terdapat rambut Kinan yang rontok dan hampir jatuh ke lantai. Dengan perlahan, Angga mengambil rambut Kinan diam-diam untuk menjadikan itu bukti atas kecurigaannya. Kinan mulai memeriksa saku celana Abdi dan menemukan ponselnya. Kemudian, Kinan memberikan kepada Angga untuk memeriksa ponsel tersebut dan melihat siapa saja yang Abdi hubungi sebelum kejadian ini terjadi. Dan Pak Agus adalah orang terakhir yang Abdi hubungi. Hal tersebut membuat kecurigaan Angga terhadap Kinan sedikit berkurang. Ditambah dengan adanya sebuah SMS yang Pak Agus kirimkan kepada Abdi, yang isinya mengajak untuk bertemu di ruang kerja. Saya sangat yakin Pak Agus lah pelakunya. Kata Kinan. Ia kemudian menceritakan pada Angga bahwa ia sempat bertemu dengan Pak Agus di lift. Baiklah, saya akan menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini.
Kalau begitu saya harus pergi sekarang, ada yang harus saya urus. Pamit Kinan kepada Angga yang mana dibalas dengan anggukan sebagai tanda mengiyakan dari Angga. Pukul 5:20 pagi waktu Indonesia Barat. Angga membaringkan tubuh Abdi di atas tandu. Polisi dan yang lainnya telah berdatangan karena Angga telah melaporkan kasus ini. Angga menatap mayat Abdi. Rasa menyesal pun muncul di dalam dirinya karena telah bersikap kasar pada Abdi kemarin. Angga yang sedang melamun terkejut karena tak sengaja menyenggol tandu tersebut dan membuat tangan Abdi jatuh dari tandu. Angga yang semula mau merapikan kembali letak tangan Abdi terkejut menemukan rambut. Angga mengambil rambut tersebut dan melihatnya. Ini pasti rambut pelaku. Saat itu Abdi pasti sedang melakukan perlawanan. Gumamnya. Selanjutnya, Angga menyadari sesuatu, bahwa ini bukan rambut Pak Agus, karena terlalu panjang untuk rambut seorang laki-laki. Kemudian, Angga mengamankan rambut tersebut, dan segera pergi menuju lab forensik, serta menyerahkan kepada Pani yang merupakan rekan kerja dari Kinan. Analisis DNA rambut yang digunakan pertama. Rambut yang didapatkan dibilas dengan silen, etanol, deterjen, dan ultrasonik. Lalu dibilas lagi dengan etanol dan air. Hal ini untuk memastikan bahwa rambut yang akan dilakukan uji tidak tercampur dengan bahan atau kotoran lain yang dapat merusak data. Kemudian digerus rambutnya hingga halus dalam sebuah buffer. Setelah rambut dirasa sudah halus digerus, ditambahkan dengan proteinase K. Kemudian dimasukkan ke dalam tube vortex. Diinkubasi selama beberapa menit, lalu disentrifugasi sampel rambut tersebut. Lakukan ekstasi pada sampel. Kemudian masukkan ke dalam tube vortex dan ditambahkan fenol, kloroform, dan isoamil alkohol. Ketika dihasilkan supernatan, hasil sampel tersebut ditambahkan air dan dilakukan sentrifugasi lagi. Selanjutnya dilakukan uji ke dalam alat PCR agar didapatkan data hasil DNA yang dapat sepadan. Dan ternyata benar saja, sampel rambut tersebut menunjukkan bahwa itu adalah rambut milik Kinan. Di ruang interogasi sudah ada Kinan dengan terapan yang tidak bisa Angga jelaskan. Apa alasan kamu melakukannya? Tanya Angga. Dia pantas mati karena dia memperlakukan saya dan tim saya dengan semena-mena. Tutur Kinan. Kinan menceritakan semuanya. Alasan dia melakukan semuanya karena dia marah atas sikap Abdi yang selalu kasar terhadap ia dan rekan setimnya. Abdi sering meminta Kinan dan timnya untuk lembur. Bahkan tak jarang Abdi melampiaskan marahnya terhadap Kinan karena terlalu ramah memberikan informasi apabila ada kasus rumit yang sedang mereka kerjakan. Dia sangat ingin mengalahkan Anda, tapi kenapa kami juga harus ikut mengalahkan Anda? Ini persaingan kalian bukan? Lalu kenapa kami juga harus dituntut banyak hal? Banyak yang kami telah korbankan, waktu, tenaga, tapi apa? Dia bahkan tidak pernah memuji kami untuk hal itu. Dia terus mengatai kami bodoh dan tak berguna. Maka dari itu dia pantas mati. Tutur Kinan. Angga terdiam mendengarkan. Lalu ia teringat satu hal, kalau Kinan pembunuhnya. Lalu, mengapa ia menawarkan diri untuk membantu? Lalu, kenapa kamu membantu saya tadinya? Anda terlalu naif, Pak Angga. Saya tidak bisa membantu Bapak. Itu hanya rencana saya agar saya bisa menghambat penyelidikan Bapak dan menghilangkan semua bukti yang berkaitan dengan saya. Flashback.
Kinan menyembunyikan kunci lab yang ia miliki dan membuat listrik konslet. Ia juga meminjam ponsel Pak Agus untuk menghubungi Abdi. Dan ia menghilangkan semua bukti yang mengarah padanya. Baik bukti, sampel darah maupun bukti sidik jari yang dimilikinya. Saat pemakaman selesai, Angga berdiri dan menatap makam Abdi. Angga berbicara. Sekarang lo bisa pergi dengan tenang.